Pertanyaan pertama di sini, sang anak memiliki harta yang belum pernah dibayarkan zakatnya. Kemudian sang anak meninggal dunia. Ayah yang miskin terpisah lama dengan sang anak dan belum pernah menerima nafkah dari sang anaknya. Bolehkah sebagian zakat sang anak diberikan kepada ayah yang miskin? Kalau zakat tidak boleh kepada orang tua dan tidak boleh kepada anak. Jalur langsung ke atas sama jalur langsung ke bawah ini nggak ada hubungannya sama zakat, karena mereka kewajiban. Zakat itu tidak masuk dalam dua orang ini, ayah dan anak ya. Sebagian ulama mengatakan masuk juga di dalamnya adalah kakek, nenek, dan juga ke bawah cucu ya. Karena ini jalur-jalur yang langsung memang tidak bisa ada toleransi, harusnya dikasih tanpa tunggu zakat gitu kan. Nah sekarang zakat mal yang belum dikeluarkan dari si mayit dikeluarkan, berapa kadar zakatnya itu? Tentu kalau dia ada zakat berarti dia punya harta, otomatis kenal. Zakat hanya bagi orang yang mampu. Lebih daripada itu yang dia tinggalkan warisan, maka ayahnya punya hak, karena ayah penerima warisan. Maka ayah yang miskin diberikan dari warisannya dan bukan dari zakat malnya, karena zakat mal nggak bisa untuk ayah atau untuk anak. Allahu a'lam. Penjualan yang salah satu pembayarannya bisa pakai kartu kredit, hasilnya bagi si penjual haram atau tidak? Ini pertanyaan di luar tema sebenarnya. Baik, penjualan yang salah satu pembayarannya bisa dipakai dengan kartu kredit, hasilnya bagi penjual itu haram atau tidak? Tentu saja di sini minimal sekali adalah syubhat minimal. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan kalau seandainya tidak ada pembayaran di satu negara kecuali dengan kartu kredit, nggak bisa kecuali dengan itu, maka ulama ada yang mengatakan dibolehkan, tapi dia harus hindari bunga-bunganya, dia hindari bunganya, dia hindari banyak hal yang harus dihindarin lah, gitu kan. Tentu jauh lebih aman kalau dia tidak melakukannya. Tapi kalau di negara yang umumnya kaum muslimin kayak kita di Indonesia, nggak perlu semua, nggak perlu semua. Ya kalau bahasa langsung saya sebenarnya kalau antum bisa tutup aja semua kartu kreditnya, gitu kan. Nah ini berbahaya sekali. Kita sangat riskan. Misal kita ambil 0%, nggak ada bunganya kok, 0% cicilan. HP harga 3 juta ya 3 juta juga, benar. Tapi kalau antum telat sehari, kira-kira misal telat jam 12 malam batasnya, kita baru ingat jam 1 malam, lalu bayar, kena tetap 50 ribu kah, 20 ribu kah, itu riba. Dan 1 dirhamnya lebih berat daripada 36 kali berzina. Walaupun awalnya tidak niat riba, tapi ini memang kartu kredit, kartu itu kartu riba. Kenapa harus libatkan diri di situ? Dan saya yakin teman-teman yang sudah biasa terlibat dengan masalah kartu kredit ini tahu bagaimana rumitnya itu. Kalau makin sering kredit maka makin rumit. Tiap bulan pusing cari dari mana duitnya. Kenapa nggak ditabung saja? Kita mampu cash, kita beli cash, gitu kan? Dan dicicil satu persatu sesuai dengan kebutuhan. Tidak perlu harus semuanya. Allahu a'lam, itu jauh lebih baik. Tadi saya kasih pendapat ulama umumnya kalau di wilayah non muslim, karena ada beberapa negara memang sudah nggak ada lagi cash gitu. Semuanya orang sudah menggunakan kartu dan tidak ada lagi kartu kecuali kartu kredit yang ada misal, maka ini berbeda hukumnya ya. Saya dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua yang berbeda. Saya dibawa sejak umur 1 tahun hingga sekarang. Bagaimana adab terhadap keempat orang tua saya? Mana yang harus saya dahulukan? Apabila ada permintaan yang bertentangan antara ibu kandung dengan ibu yang membesarkan saya, tetap ibu kandung. Orang-orang yang membesarkan kita, mereka dapat pahala dengan membiayai seorang anak muslim. Itu udah cukup buat mereka sebenarnya. Dan kita tetap harus membalas kebaikan dengan kebaikan. Kata Allah SWT, hal jazaul ihsan illa ihsan. Bukankah kebaikan harus dibalas dengan kebaikan? Dan juga kita disuruh, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, kalau seseorang berbuat baik pada kalian, baik balaslah dengan yang setimpal, yang seimbang. Kalau kalian tidak punya, maka bacalah, ucapkanlah jazakallahu khairan, gitu kan? Maka itu sudah cukup membalas apa yang telah orang itu berbuat baik. Jadi kita berbuat baik sama mereka sebagaimana umumnya muslimin yang pernah berbuat baik dengan kita. Tapi kalau bertemu antara ibu angkat dengan ibu kandung, mustahil ibu angkat didahulukan, tetapi ibu kandung. Dan sudah kita bahas panjang lebar tadi, jangankan ibu kandung kita tidak punya jasa ya, dia mengantongi kita di rahimnya saja 9 bulan sudah cukup itu.
untuk kita harus lebih dahulukan dari wanita yang lain walaupun mereka membiayai kita seumur hidup. Saya mau bertanya, bagaimana cara seorang anak menolak sholat berjamaah di rumah bersama orang tuanya dan memilih sholat di masjid, dan apakah itu termasuk tidak berbakti kepada orang tua? Disampaikan apa adanya, karena sholat wajib adalah wajib, haknya Allah. Kalau bertemu antara hak wajibnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, yang didahulukan yang mana? Haknya Allah. Sholat di masjid wajib bagi laki-laki, itu pendapat jumhur ulama, gitu kan. Ulama Syafi'iyah yang mengatakan sunnah muakkadah, tapi umumnya jumhur ulama mengatakan wajib, dan banyak dalil berhubungan dengan masalah wajibnya. Seperti hadis Nabi SAW, saya ingin agar seseorang menggantikan saya, diiqamahkan sholat, dan ada seseorang yang menggantikan saya jadi imam, lalu saya keluar membakar rumah orang-orang yang tidak pergi sholat di masjid. Ada ancaman, dan semua sesuatu ibadah yang diikuti dengan ancaman kalau tidak dikerjakan berarti dosa besar. Dari sini ulama mengatakan sholat di masjid wajib bagi laki-laki, kan gitu. Itu jumhur ulama, sudah jelas pendapat mereka. Nah, karena wajib bertemu dengan bakti sama orang tua, ayah yang minta kita sholat juga wajib, maka kita dahulukan haknya Allah. Tapi pakailah cara, kata Allah tadi, ya, ucapkanlah kalimat yang baik, yang santun, merendah dengan mereka. Misal, ayah, maaf, bisa nggak saya sholat di masjid sebentar aja? Saya balik, saya jamaah lagi sama ayah. Kan boleh kita sholat berjamaah 2 kali. Ya. Muadz bin Jabal dalam hadis Bukhari sholat bersama Nabi SAW, lalu kemudian pulang mengimami lagi kaumnya. Ada masalah itu, sampaikan seperti itu, gitu kan. Kita cari jalan supaya orang tua kita ridho, tapi jangan juga ketinggalan haknya Allah SWT. Kalaupun sampai dia bilang, udahlah sholat di sini, maaf ayah, ini hak wajibnya Allah, saya dahulukan. Tapi apapun yang ayah minta berhubungan dengan hak makhluk, ayah saya dahulukan. Kita bahasakan baik-baik. Ya, dan maaf ya ayah, saya harus jalan ya, sebentar saya balik, insya Allah. Ayah mau apapun saya bantu. Dengan santun kita bahasakan, insya Allah bisa mengerti kok. Insya Allah bisa mengerti. Saya pernah mengalami hal itu pada diri saya sendiri, ya. Pernah ayah saya manggil saya sholat, saya bahasakan baik-baik. Waktu itu beliau sholat di rumah karena dalam kondisi memang kurang sehat, maka saya pamit baik-baik dan beliau mengerti, alhamdulillah. Saya ke masjid lalu saya balik khidmah dengan beliau, tidak ada masalah. Insya Allah kalau kita niatnya ikhlas, Allah akan bantu itu. Nah. Ayah saya minta dikirim uang tiap bulan dan sudah saya kirim, namun dari cerita tetangga di kampung uang tersebut dipakai untuk mabuk-mabukan. Bagaimana hukumnya? Kalau dipakai untuk maksiat jangan dikasih. Kalau antum pastikan memang untuk maksiat, nggak boleh dikasih. Nggak boleh, itu bukan durhaka sama orang tua. Kalau dipakai untuk kebaikan, kebutuhannya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dipakai jelas-jelas mabuk, jangan dengar tetangga. Pastikan sendiri. Mungkin ada saudara, mungkin kalau masih ada ibu, ditanya baik-baik. Kalau emang betul, telepon ayahnya baik-baik. Ayah, maaf ayah, kita orang muslim, ayah tahu saya dapat informasi seperti ini. Dan masa ayah tega kalau saya kerja banting tulang, kemudian ayah memakinya mabuk-mabukan. Coba ayah pakai yang lain, beli susu, beli makanan, beli minuman, beli pakaian, saya ridho, silakan ayah. Ayah pak mau tambah, saya tambah, gitu ya. Kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang santun lah, insya Allah. Kan itu. Mudah-mudahan sambil kita doakan dapat hidayah. Tapi jangan hanya dengar orang saja, ya. Kita dengar orang ini nggak pasti. Bisa saja ada orang hasud, ada orang iri, dan seterusnya, ini bisa terjadi. Bolehkah kita mengambil pendapat ulama yang lemah karena lebih mudah untuk dilaksanakan? Itu Allahu a'lam, ya. Jadi yang kita harus lakukan adalah dalil yang kuat. Tapi ulama tidak pernah menyalahkan kalau ada orang yang mengerjakan pendapat ulama yang lain selama berkisar di 4 madhab. Karena 4 madhab ini Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah, ini semua jelas disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah, karena semuanya berada di generasi emas yang kata Nabi SAW sebaik-baik generasi adalah generasiku, abadku, lalu kemudian abad setelahnya, lalu abad setelahnya. Dan mereka berada di abad yang tengah-tengah, ya. Karena Imam Malik meninggal Imam Abu Hanifah meninggal 150, Imam Malik 179, Imam Syafi'i meninggal 204, kalau nggak salah Imam Ahmad 240-an. Jadi mereka masih ada di generasi emas ini. Makanya ulama mengatakan mereka, dan pada zamannya memang diakui sebagai ulama-ulama madhab, gitu kan. Banyak orang mengikuti, dan sekarang subhanallah dunia ini seperti terpetak begitu, ya. Di Afrika orang mazhab Malikiyah, di Eropa Hanafiyah, di Timur Tengah, di negara-negara Arab dipakai Hanabilah, kemudian di Asia Tenggara menggunakan Syafi'iyah. Dan ini insya Allah kalau berkisar di 4 ini tidak ada masalah. Karena saya tidak pernah temukan ada ulama yang melarang itu, yang melarang. Seperti misalnya
ulama Syafi'iyah banyak mengembangkan pendapat Syafi'i di Mesir. Lalu tidak pernah terlalu disorotin oleh para ulama ini Timur Tengah, misalnya Hanabila gitu kan. Kalau selama itu masalah fikih, bukan masalah cabang, bukan masalah asas ya, bukan masalah minta-minta di kuburan misalnya, atau hukum memakai jimat, syirik kepada Allah. Nah itu selama bukan itu tidak ada masalah, gitu kan, tidak ada masalah. Tetapi saran saya, Allahu a'lam, kalau antum sebagai penuntut ilmu, cari di antara pendapat ini sebagaimana ulama sarankan, mana yang paling kuat dalilnya. Karena zaman kita sekarang bukan kayak zaman dulu. Zaman sekarang kita bisa leluasa melihat dalil-dalil mereka, gitu kan? Luasa sekali. Zaman dulu sulit itu. Zaman sekarang sangat terbuka. Jadi kita sangat mudah untuk bisa memahami mana dalil yang paling kuat dari pendapat-pendapat ini lalu kita amalkan. Tapi sekali lagi tidak disalahkan kalau kita berpegang pada salah satu madhab ini walaupun pendapatnya ya lebih lemah daripada yang lainnya. Ketika di akhirat kelak apabila timbangan amal kita lebih berat daripada dosa kita, apakah kita tetap akan dihisab, diazab? Apabila timbangan amal kita lebih berat daripada dosa kita, maksudnya pahala ya? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Jadi di hari kiamat itu ada beberapa tingkatan. Ada orang yang lolos tanpa timbangan ke surga. Ini orang-orang masuk surga tanpa hisab. Golongannya adalah para nabi-nabi, para syuhada, ya, orang-orang mati syahid, orang-orang yang memang Allah pilih khusus dari orang-orang siddiq, orang-orang yang banyak cobaannya di dunia, kemudian dia bersabar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, seorang mukmin diuji oleh Allah di dirinya, di hartanya dan keluarganya sampai dia bertemu dengan Allah tidak tertinggal satupun dosanya. Ini semua orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, nggak ada timbangan lagi, dia lewat aja, gitu kan. Ada orang yang ditimbang dulu amalnya. Ditimbang amalnya ini adalah orang-orang beriman tapi masih bermaksiat. Dan di sini pun ada dua golongan lagi. Ada orang yang ditimbang amalnya, dosanya lebih ringan daripada pahalanya. Misal pahalanya 1000, dosanya 900, masuk surga. Ada orang yang ditimbang yang kedua adalah dosanya lebih berat daripada amal soleh. Misal dosanya yang 1000, pahalanya yang 900. Maka orang seperti ini dilihat apakah ada syafaat yang sampai kepada dia, ada pertolongan nggak? Misal ada kerabatnya yang kebetulan lolos, punya nilai 100 pahala lolos, Allah berikan dia sesuai dengan kadar pahala itu untuk memberikan syafaat pada orang ini. Dia bantu dengan 100 misalnya, maka menjadi 1000. Dia masih butuh mungkin 1 pahala saja untuk melebihkan dari dosanya. Maka ini juga orang lolos, asal tetap amal soleh lebih berat. Tapi kalau nggak ada yang bantu dia, maka ini masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu karena dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Golongan yang ketiga adalah tidak ditimbang juga amalnya, tapi langsung masuk neraka. Ini orang kafir, munafik dan orang musyrik. Ini juga nggak pakai timbangan. Bahkan sementara orang-orang beriman ditimbang amalnya, mereka sudah langsung dilemparin ke neraka karena nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya dari amal-amal mereka. Sebagaimana hadis Bukhari, Aisyah bertanya radhiyallahu anha kepada Nabi SAW tentang satu orang Arab Quraisy yang sangat terkenal sekali dengan kebaikannya lah, silaturahim keluarganya, sedekahnya, bantu orang dan seterusnya. Tapi tidak pernah beriman kepada Allah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, bermanfaat nggak amalnya? Kata Nabi SAW, tidak sama sekali, karena dia tidak pernah beriman kepada Allah. Jadi banyak apapun amal orang kafir nggak ada manfaat buat dia. Jadi kalau amal soleh antum lebih berat, maka masuk surga walaupun ada dosanya. Itu tapi nasib-nasiban, gitu kan. Makanya kita tidak tahu soalnya kadar dosa kita, kadar pahala kita tidak pernah tahu. Makanya langsung perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Nabi SAW mengatakan saya taubat setiap hari 70-100 kali. Jadi kita perbanyak taubat, jangan membawa dosa di akhirat. Kalau perlu mohon kepada Allah agar ya Allah jangan meninggalkan saya di muka bumi ini kecuali engkau sudah catatkan aku termasuk hamba-hambamu yang masuk surga tanpa hisab. Kita berdoa kepada Allah SWT. Bagaimana sikap seorang anak terhadap orang tuanya yang masih kafir bila orang tuanya meninggal? Tentu saja pada saat sakit dia jenguk, ya. Pada saat meninggal dia berusaha coba membantu apa yang dia bisa bantu. Tapi di sini kalau ada ritual-ritual acara agama itu tidak boleh. Seperti misalnya ada nyanyi-nyanyian kalau Nasrani itu tidak boleh dihadir. Harus dia lepas tangan. Walaupun kita ada perasaan ya, karena memang sudah seperti itu. Ingat waktu Nabi Nuh alaihissalam anaknya meninggal, tenggelam, kafir, sedih dia. Jadi kan, dia ingin menolongnya, ingin membantu.
Sebagian ulama tafsir mengatakan Nuh seakan-akan memohon kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya anak saya, tolong dia beriman. Kalaupun tidak, izinkan saya urus jenazahnya. Kalau mati, apa kata Allah? Dia bukan lagi anakmu. Perbuatannya bukan perbuatan yang baik. Dan hai Nuh, saya tidak ingin kau termasuk orang-orang bodoh. Maka Nabi Nuh alaihissalam tidak berani ngangkat kepalanya dalam satu riwayat 40 tahun ke langit karena takutnya sama Allah. Tapi tidak diurus anaknya. Ya, sudah risikonya begitu, gitu kan? Makanya teman-teman yang memiliki orang tua kafir ini, saya selalu sarankan, ada beberapa teman-teman saya mu'allaf yang ikut di pengajian juga, saya sampaikan, usahakan selalu tiap hari doakan orang tua, pandu dan tunjukkan yang terbaik, tabbakti sama mereka, mudah-mudahan Allah lunakkan hatinya. Karena tinggal ucapin syahadat kok. Tinggal ucapin syahadat. Kadang-kadang syaitan memberatkan kita seakan-akan nanti nggak diterima ya. Jangan, coba. Dan itu mengucapin syahadat bukan sesuatu yang berat ya, karena Allah itu tanamkan dalam hati. Maka kita bilang, kamu mau syahadat nggak? Orang begitu, nawarin, banyak orang begitu ditawarin, mau syahadat nggak? Apa itu syahadat? Ya masuk Islam, mengikrarkan tidak ada Tuhan selain Allah dan juga Muhammad adalah utusannya. Banyak orang tiba-tiba syahadat, banyak sekali. Yang itu, banyak sekali cuplikan di YouTube itu kalau antum lihat dai-dai di Jerman, dai-dai di Saudi, banyak. Mereka cuma langsung menawarkan, ada tertarik untuk syahadat Islam. Ada yang tertarik dengan Islam, dibantu syahadat ya. Maka ucapkan teman-teman sekalian, jangan ragu untuk ucapkan kepada orang tua kita. Bagaimana adab kita terhadap guru di saat guru kita melarang kita mencontoh Rasulullah SAW seperti melarang bercelana gantung dan berjenggot? Orang tua aja nggak boleh dipatuhi kalau maksiat kepada Allah, apalagi guru gitu. Jawabannya jelas ya. Kenapa kok gurunya melarang menjalankan sunnah Nabi SAW? Nggak boleh. Masalah isbal itu kan jelas sekali hadisnya. Dan saya sudah bilang teman-teman sekalian, hukum hadis Nabi SAW dari perkataan, perbuatan Nabi SAW dilihat wajib atau sunnahnya. Kalau perintah, dari adanya ancaman kalau tidak dikerjakan, kayak sholat 5 waktu misalnya, ada ancaman kan? Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, kata Nabi SAW, dia telah kafir. Maka jelas ya, perbedaan dasar antara kami dengan kafir adalah meninggalkan sholat. Sampai meninggalkan dia telah kafir. Berarti ada ancaman, berarti menandakan sholat 5 waktu wajib. Karena kalau tidak dikerjakan ada ancaman. Kalau perbuatan perintah Nabi SAW tapi tidak ada ancaman, seperti misalnya perintah sholat, sholatlah, siapa yang mengerjakan puasa 3 hari setiap bulan misalnya, pahalanya sama dengan setahun. Motivasi. Nah itu hukumnya sunnah. Dikerjakan boleh, tidak dikerjakan boleh. Tidak ada ancaman kan kalau tidak dikerjakan. Puasa Senin Kamis saya ingin, kata Nabi SAW, puasa Senin Kamis karena pada saat itu amal sedang dilaporkan kepada Allah. Nah itu nggak ada masalah gitu. Jadi berarti perintah dia wajib kalau ada ancaman ditinggalkan, kalau tidak ada ancaman maka hukumnya sunnah. Larangan juga begitu. Kalau sesuatu yang diikuti dengan ancaman, laknat, murka, siksa kubur, siksa di akhirat gitu kan, ini semua berarti hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau dia larangan tapi tidak ada ancaman, kayak misal kasus janganlah kalian minum berdiri, ini kan cuma larangan, tidak ada ancamannya, maka berarti dia makruh. Nah kalau kita kembali kepada larangan-larangan yang haram, seperti masalah kasus isbal misalnya, laki-laki, larangannya tegas sekali itu, gitu kan? Semua yang di bawah mata kaki di api neraka, ancaman Nabi SAW tegas. Orang yang berat sisanya hari kiamat adalah musbil, mannan, ya. Orang yang menutup mata kakinya bagi laki-laki, kemudian orang yang mannan, nyebut-nyebut kebaikannya, orang yang yang ketiga adalah orang yang bersumpah palsu untuk membuat barangnya laku. Jadi ancamannya tegas. Maka lebih cenderung kalau Imam Az-Zahabi, kalau yang ikuti ceramah saya di YouTube, itu panjang lebar saya jelaskan masalah hukum isbal ini gitu kan. Bagaimana Imam Az-Zahabi masukkan dalam kategori dosa besar. Karena dalil-dalilnya jelas ada ancaman. Kalau guru melarang kita mengikuti ini sementara ada ancaman, ini nggak boleh dipatuhi. Orang tua aja nggak boleh dipatuhi, apalagi guru ya. Apa hukum berbakti kepada ayah tiri atau ibu tiri dan bagaimana cara berbakti pada mertua, pada mereka? Ya, tentu saja berbakti umumnya. Kalau ibu kita menikah dengan seorang laki-laki, kita katakan ayah tiri ya. Ayah tiri ini kita bakti karena dia adalah pasangan ibu kita. Dan ibu kita sudah meninggal pun berbuat baik dengan suami ibu adalah ibadah. Berarti bakti sama ibu ya, menunjukkan hubungan. Sama dengan istri ayah, karena yang pernah menjadi pasangan orang tua kita itu mahram abadi kita.
mahram abadi. Harus kita bakti dengan mereka tentunya. Bakti. Tapi kalau bertemu antara ayah tiri sama ayah kandung, tetap ayah kandung didahulukan. Tapi masuk dalam bakti. Bakti. Pasangan orang tua berarti kita wajib bakti juga. Ya. Tapi kedudukannya tidak selevel dengan orang tua kandung. Barusan ibu ana titip salam untuk antum. Saya sedang mencoba berbakti pada ibu. Alaiha wa alaikassalam. Ya, saya tidak tahu, semoga Allah balas salamnya insyaallah. Bolehkah berbohong untuk membahagiakan orang tua? Kalau iya, apa batasannya? Tidak boleh bohong. Kenapa bohong kepada orang tua? Enggak perlu. Misal dia katakan, apa kamu sudah lulus ujian? Tidak lulus, bilang. Jangan bohong. Kenapa enggak? Kurang belajar. Sudah belajar ibu, sudah belajar ayah. Tapi qadar Allah, memang saya sudah begitu. Ibu ayah doain ya, mudah-mudahan semester akan datang saya bisa. Untuk apa bohong? Jangan bohong, tidak boleh di sini. Bohong itu hanya dibolehkan kalau suami istri. Tapi suami istri pun dalam hal pujian. Seperti misalnya istrinya kecut pada saat lagi keringatan, kemudian dia datang mau cium, kecut, dia bilang masya Allah wanginya. Misalnya. Bohong dia. Tapi untuk bahagiakan istrinya gitu kan. Belum mandi aja sudah wangi, apalagi sudah mandi. Nah, begitu juga suami istri memuji ya masakannya, memuji pakaiannya, memuji penampilan, ini hal yang dibolehkan. Atau memperbaiki hubungan antara dua orang yang sedang bertengkar atau dalam peperangan. Ini pernah saya jelaskan dulu ya. Tapi kalau untuk kepada orang tua tidak ada dalil masalah itu, jadi nggak boleh. Apa adanya, hibur mereka apa adanya. Orang tua saya sudah meninggal, wali saya adik laki-laki. Saya mau menikah tapi adik saya tidak mau menikahkan karena masalah materi. Apakah boleh saya menikah diwalikan kepada wali hakim? Tentu saja. Apa haknya adik menolak? Yang boleh menolak hanya ayah. Wali yang lain tidak boleh hak untuk menolak. Kecuali dia tahu kalau ada kemaksiatan di situ. Dia tahu calon suaminya yang akan dia nanti jadi walinya ini jahat misalnya. Dia boleh menolak. Enggak, saya enggak mau jadi wali. Tapi kalau si adik ini hanya karena tadi masalah kasus materi, karena laki-laki itu miskin atau dia mungkin memberikan syarat untuk minta dibeliin motor atau apa, nah itu nggak boleh. Pindah ke wali hakim, nggak boleh. Pindah ke paman, ada paman, boleh paman ya, saudaranya ayah. Pokoknya semua jalur ayah boleh jadi wali, jalur ibu nggak boleh. Jadi paman dari ayah, ya, sepupu, keponakannya ayah ya. Jadi ayah punya saudara, punya anak, sepupu kita. Sepupunya si perempuan ini boleh jadi wali. Kalau saudaranya nggak mau, boleh pindah ke sepupunya, boleh pindah ke pamannya. Nah, ini dibolehkan, tapi cuma jalur ayah saja. Bagaimana jika ada perempuan Nasrani masuk Islam? Kita hanya ingin menikah Islam, hanya ingin menikah dengan pria Muslim. Setelah menikah dia kembali ke agamanya. Bagaimana hukum pernikahannya? Dan agama anak-anaknya semua diarahkan untuk memeluk Nasrani, tidak boleh belajar mengaji, bahkan tidak boleh dengar azan. Ini hukum murtad, ini harus ditinggalkan perempuan begini. Dan harusnya suaminya mengambil anaknya. Dia bisa tuntut secara hukum. Masuk pengadilan agama tuntut. Pengadilan agama akan berikan dia anak, nggak bisa. Di negara kita terlindungi itu. Saya sarankan ini suaminya tuntut, ya, masuk ke pengadilan agama, ajukan resmi, bilang istri saya murtad. Ini berbahaya nih kalau sampai anak-anaknya pun ditarik ke agama Nasrani. Jangan diam, jangan lemah jadi laki-laki. Nggak boleh tanggung jawab. Nasabnya kepada antum gimana? Nggak mungkin lah, gitu kan? Ini biasanya tipe laki-laki begini terlalu lemah, jangan lemah. Ya. Jadi laki-laki harus betul-betul jantan, ya. Nggak boleh nih, ambil anaknya, gitu kan? Ambil anaknya, kecuali dia tetap dalam keadaan Islam, kemudian ada masalah, kemudian ini memang dia tetap soalnya ada begitu ya, ada banyak mu'allaf yang masya Allah ya, memang dia masuk Islam bukan karena pasangan, bukan karena menikah, walaupun dia cerai sama suaminya dengan masalah-masalah pribadi, tetap aja dia bertahan dengan Islam, itu mulia. Tapi kalau sampai seperti ini anaknya ditarik semua ke Nasrani, nggak boleh tanggung jawab ini, nasabnya kepada ayahnya gimana? Tuntut, mulai besok masukkan ke pengadilan, tarik anak-anak itu, sampaikan kalau anak-anak ini akan dimurtadkan, gitu kan? Apalagi sampai tidak boleh dengar azan, la haula wala quwata illa billah. Ini harus bergerak antum cepat, nggak boleh. Ibuku seorang janda tua yang sampai saat ini bergantung pada saya, sedangkan saya sudah ingin menikah.
apakah saya undurkan nikahnya demi berbakti kepada ibu saya? Minta saran beliau. Ibu saya sekarang mau menikah, apa ibu izinkan, ibu ridho enggak? Tanya beliau. Kalau dia minta ditunda, tunda saja demi untuk bakti kepada orang tua. Tidak ada masalah. Dan jangan sekali lagi pakai bahasa seperti tadi saya bilang ya. Dan ingat yang tadi orang bertanya pada Syekh, ibuku numpang padaku, gitu kan? Tidak usah bilang ibu saya sekarang tinggal sama saya atau saya tanggung, nggak usah bahasa itu. Saya sekarang sedang ditanggung oleh ibu saya, bahasanya lebih baik begitu. Kemudian saya mau menikah, bagaimana baiknya? Ya, itu lebih baik. Saudara-saudara saya, tante-tante, om dan keluarga yang lain selalu mengeluhkan sikap ibu saya yang suka mengurus urusan orang lain, suka marah-marah sama anak, cucu, saudaranya, bahkan sama tetangga, dan beliau gampang tersinggung. Saya sudah ikhtiar membawa beliau ruqyah, tapi tidak ada reaksi apa-apa. Pasti ruqyah. Minta nasihatnya Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Karena saya ingin ibu saya berubah menjadi lebih baik. Pertama doakan, dan yang kedua, yang tegur jangan antum. Yang tegur harus orang yang lain, orang yang tidak ada hubungannya dengan durhaka pada orang tua, saudaranya, temannya, kerabat yang dituakan. Karena kalau antum ngomong pekah sekali, antum bisa masuk dalam durhaka sama orang tua, karena Allah suruh kita berlemah lembut dengan mereka. Maka kita boleh mengajak atau meminta kepada orang lain untuk menasihatin orang tua kita. Itu jalan yang terbaik. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Ya, misalnya tadi paman, tante, om, itu kan semua, apalagi saudarinya dia, saudaranya dia bisa nasihatin, itu lebih baik. Kita minta terus supaya nasihatin sambil kita doakan. Kalau kita sendiri jangan, ya. Kecuali memang ibu dengar, nggak ada masalah. Karena salah sedikit ini berbahaya, mengatakan kata aja nggak boleh. Apalagi kalau sampai kita bentak, apalagi kalau sampai kita marah-marahin, ini berbahaya sekali. Bagi kita pekah, tapi bagi orang lain kayak saudaranya nggak ada masalah. Karena nggak ada unsur hubungan anak sama orang tua kan. Saudara bisa nasihatin saudaranya atau saudarinya, jadi lebih baik pakai orang ketiga. Itu saran saya. Bagaimana sikap seorang anak terhadap bapaknya yang berbeda keyakinan dan masih tinggal dalam satu rumah? Sudah saya bahasakan, tetap bakti, tetap bakti. Saya sambil didakwahi, sambil disampaikan tentang Islam, dan untuk menawarkan Islam ini tawarkan apa adanya. Ayah, bagaimana menurut ayah tentang Islam? Apa yang dianggap buruk, antum kalau bisa jawab, jawab. Kalau enggak, tanya Ustadz, gimana caranya saya jawab ini? Ayah saya menanggapi Islam seperti ini. Supaya antum punya jawaban, gitu kan? Tetap didakwahi, tetap berbuat baik, bakti. Selama tidak maksiat kepada Allah, wajib dipatuhi, dipenuhi kebutuhannya. Itu termasuk pahala di sisi Allah. Dalil-dalil sudah panjang lebar tadi kita bahas ya. Bagaimana cara membayar hutang di masa lalu sampai saat ini belum dapat dibayarkan dikarenakan kesulitan dalam mencari keberadaan orang-orang yang saya gunakan uangnya, sedangkan sudah berusaha mencari keberadaan mereka. Coba ikhtiar dulu maksimal. Kalau betul-betul mentok kerabatnya, temannya kah, alamat rumahnya kah tidak ditemukan sama sekali, sudah ikhtiar, gitu kan? Sebagian ulama mengatakan hukumnya sama dengan luqata. Luqata itu benda hilang yang ditemukan, kan setahun. Coba maksimalkan setahun. Kalau tidak bisa, sedekahkan atas nama orang-orang itu. Sedekahkan atas nama orang-orang itu. Itu Allah alam yang saya tahu. Baik, ini di luar tema 2 saya bahas sebagai penutup. Bagaimana cara merapatkan saf dalam sholat? Karena saya belum faham. Ini pertanyaan yang baik ya. Karena saya lihat mungkin di saf awal banyak teman-teman yang sudah faham. Tapi pada saat saya telat sholat kayak tadi di belakang, saya temukan banyak yang safnya keluar. Jadi saf itu Bapak Ibu sekalian yang diperhatikan adalah tumit sama tumit, itu tolak ukur. Jadi telapak kaki kita biasanya ada yang lebih panjang dari yang lain, itu wajar. Banyak kita ngatur saf yang dilihat adalah ujung jari-jari kaki, sehingga ini yang sejajar, yang di belakang maju mundur seperti ini nanti. Orang kalau yang rapi safnya adalah orang yang tumitnya rapi, makanya dimasukkan dalam kotak saf adalah tumit. Tumit, kalau tumit sejajar, coba lihat saf dari belakang, pasti rapi safnya, gitu ya. Tapi kalau jari-jari kaki yang dilihat, maka dari belakang kita akan lihat saf itu berantakan. Kalau saya jadi imam, biasanya saya ingatkan jemaah sekalian, tumitnya yang diperhatikan, tumitnya yang dirapatkan. Kalau tumitnya sejajar, rapat, safnya akan sejajar, merapikan dan merapikan saf, bagian daripada kesempurnaan sholat, diingatkan. Tapi subhanallah masih banyak orang yang kadang-kadang lalai ya. Dan merapatkan saf ini dikatakan dalam sebuah hadis sahih, para sahabat berkata, kalau diiqamahkan sholat di zaman Nabi SAW, maka kami mempertemukan antara tumit kami dengan tumit teman kami.
Jadi tumit kita sisi kanan dan kiri dipertemukan dengan tumit teman di sebelah, sehingga membuat betis kami bertemu dan pundak kami bertemu, sehingga saf rapat. Dan kata Nabi SAW, luruskan dan rapatkan saf kalian, ya, karena syaitan bisa masuk di antara saf itu dan menggoda solat kalian. Salah satu kiat untuk khusyuk harus safnya rapat, dan ini berlaku sampai selesai solat. Di rakaat pertama, bangun lagi, rakaat kedua, sama, rapatin lagi kembali, terus begitu. Dan ini tidak boleh dianggap remeh, karena ini memang hadis juga yang berbunyi, rapatkan, luruskan saf dan jangan berselisih, maka Allah akan membuat perselisihan di dalam hati kalian. Jadi banyak umat Islam kadang-kadang tidak tahu, dari masalah saf saja mereka sudah bisa berselisih. Mestinya mereka menyatukan kaki mereka di situ. Allahu a'lam. Saya sarankan teman-teman panitia masjid di sini, mungkin dengan teman-teman juga kalau ada panitia masjid di tempat lain, usahakan pada saat akan iqamah, pas akan iqamah, sebelum iqamah, muadzinnya ingatkan, jemaah tolong berdiri masuk saf sebelum iqamah. Jadi biarin dulu mereka berdiri, perhatikan safnya masing-masing, tolong temannya di sebelah lihat, tumitnya masuk ke kotak. Jadi muadzin yang ingatkan, ya, harusnya begini, begitu diingatkan. Sudah rapi semuanya, saling melihat, saling mengingatkan, tumitnya ketemu dengan tumit, masuk di kotak, baru. Lebih bagus lagi kalau memang ada panitia yang mengatur itu. Mereka mengatur, karena di zaman Nabi SAW dikatakan dalam hadis Bukhari, para sahabat berkata, Nabi SAW merapikan saf kami sampai seperti beliau mengatur bagaimana busur panah yang akan lepas dari anak panah yang lepas dari busurnya. Jadi luar biasa diatur, dadanya harus rapat. Sedikit saja maju Nabi SAW menyuruh mundur, merapatkan saf mereka. Jadi memang ini saf tidak boleh dianggap remeh, harus dirapikan. Ini harus dirapikan, dan semua pengurus, semua elemen muslim yang lagi sholat harus perhatikan. Ini berlaku laki-laki dan perempuan sama nih. Kita tetap harus mematuhi pemerintah walaupun kita disiksa atau didera. Bagaimana menurut Ustaz? Itu hadis sahih. Itu hadis sahih yang menjelaskan. Kata Nabi SAW, patulah pada pemerintah kalian walaupun kalian harus diderah. Maksudnya diderah di sini adalah kalau seandainya ada satu hal yang memang berat bagi kita, tetapi itu bukan maksiat kepada Allah, maka sudah, patuhi saja. Walaupun misalnya kita berat untuk menjalaninya, karena paut pada pemerintah adalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik pemerintah itu muslim atau pemerintah itu kafir, tetap kita bagi masyarakat harus patuh, selama tidak bertolak belakang dengan hukum Allah. Kita belum bicara hukum kalau memilih pemimpin non muslim, ini nggak boleh. Tapi kalau sudah terpilih, tidak boleh kita melanggar hukum pemerintah. Kayak antum hidup di negara kafir, Amerika, di Australia, di Jepang, harus antum mengikuti peraturan, nggak bisa enggak. Selama tidak bawa maksiat kepada Allah, dipatuhi. Kalau tidak bawa maksiat, kalau bawa maksiat kepada Allah, jangan dipatuhi, gitu kan. Kalau kita dipaksa harus ikutin, misal harus, tidak boleh tidak, gitu kan. Maka ini yang masuk dalam makna tadi. Kalau kita sudah memang benci, ya sudah, berarti tidak ada hukum bagi kita, tidak ada hukum, ya. Walaupun kita harus didera, kita lepas dari hukum azab Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat. Allahu a'lam. Bolehkah seorang wanita menyentuh laki-laki yang bukan mahram, tetapi bukan sentuhan langsung kulit dengan kulit, misalnya dengan pelapis atau sarung tangan? Apa sebabnya dulu? Kenapa harus sentuhan? Kalau dalam masalah medis, tidak ada masalah, pengobatan. Karena Nabi SAW mengajak dalam peperangan beberapa sahabiat Nabi, dan mereka bekerja untuk memasak makanan untuk para sahabat dan juga mengobati sahabat yang luka. Kalau dalam pengobatan boleh, dan sudah umum pendapat para ulama bolehnya perempuan berobat dengan dokter laki-laki dan pasien laki-laki berobat dengan dokter perempuan kalau memang mereka tidak temukan yang sesama jenisnya, gitu kan? Atau memang ada keahlian yang tidak dimiliki oleh yang sesama jenisnya. Itu yang saya tahu. Tapi selain itu tidak dibolehkan. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, Inni la usabihun nisa, saya tidak akan menyalami wanita. Dalam hadis lain dikatakan, La yut'ananna ahadukum bimikhyatin min hadid khairul lahu min an tamassu yadu imra'atin la tahillu lah. Seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam lebih ringan baginya daripada dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya. Memang dilarang. Nabi SAW tidak bersalaman dengan yang bukan mahram, menyentuh juga termasuk ada ancaman yang keras. Mohon bisa dijelaskan maksud daripada menjaga izzah dan iffah bagi wanita ataupun laki-laki. Izzah artinya kemuliaan, kalau iffah itu kesucian jiwa. Jadi seperti itulah. Kalau kemuliaan izzah itu mempertahankan kebenaran.
Seperti misalnya kita mempertahankan Islam, mempertahankan sunnah Nabi SAW, itu namanya izzah, kemuliaan di situ ada. Kita mempertahankan kemuliaan yang memang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Kalau iffah itu dia lebih kepada pribadi, bagaimana dia mensucikan jiwanya. Misal orang tidak minta-minta, gitu kan? Dikatakan dia iffah, dia menutup auratnya dengan rapat sehingga dia tidak terlihat, tidak tersingkap, maka dikatakan iffah. Seperti itu pemahamannya. Jadi dari makna kalimat ini Anda tinggal tarik dalam apa yang Anda inginkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana maksud dari tunduk dalam berbicara pada surah Al-Ahzab ayat 32, dan apakah ini hanya dikhususkan bagi istri-istri Nabi? Tentu saja bukan. Yang dimaksud sini wala yakhda'na bil qaul, janganlah mereka mengangkat suara mereka yang akhirnya kata Allah yatma' alladhi fi qalbihi marad, sehingga nanti bisa membuat orang yang dalam hatinya ada penyakit syahwat itu tertarik. Maksudnya melemah lembutkan suara, bermanja-manja, itu tidak dibolehkan. Jadi dalam Islam kalau perempuan butuh sesuatu, dia sampaikan dengan tegas apa yang dia inginkan bagi yang bukan mahramnya, yang bukan suaminya, gitu kan? Tolong bantu seperti ini, tolong pindahkan itu. Jadi bukan dengan kata-kata manja, memanggil dengan sayang atau apa, itu tidak dibolehkan. Itu yang dimaksud. Dan ini bukan khusus untuk istri-istri Nabi, tapi semua wanita muslimah dianjurkan seperti itu. Pada saat sholat berjamaah, pada saat imam bangkit dari rukuk membaca sami Allahu liman hamidah, apa makmum tetap juga membacanya atau langsung membaca Rabbana walakal hamd dan seterusnya? Karena saya mendengar dengan narasumber yang berbeda, ada yang mengatakan makmum tidak perlu membacanya lagi, langsung membaca Rabbana. Makmum tetap membacanya karena bacaan imam tidak menggugurkan kewajiban makmum membacanya. Kalau yang saya tahu dalam riwayat yang sahih, memang dia sudah langsung membaca Rabbana walakal hamd. Itu yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Jadi kalau sholat berjamaah, pada saat imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, dia cukupkan dengan mengatakan Rabbana walakal hamd. Karena secara makna dikatakan Allah telah mendengar siapapun yang memujinya, maka imam sudah mengatakan, seakan-akan mengajak makmumnya untuk memuji, maka mereka langsung membaca Rabbana walakal hamd. Dan itu sudah dijelaskan. Termasuk Syekh Jibrin rahimahullah menulis dalam buku beliau Sifat Salat Nabi, riwayat yang dinukil dengan sanad yang sahih. Pada saat sesama wanita melakukan sholat berjamaah yang diimami juga oleh wanita, apakah ada kewajiban membaca iqamah? Yang saya tahu ijtihad para ulama mengatakan tidak ada iqamah bagi kaum wanita. Tidak ada iqamah bagi kaum wanita. Jadi iqamah hanya bagi kaum laki-laki, kecuali kalau mereka ikut berjamaah dengan laki-laki. Jadi boleh tidak iqamah. Dan sebagian ulama mengatakan boleh mereka iqamah, tapi bukan seperti iqamahnya kalau kaum laki-laki gitu. Pada saat berjamaah sesama wanita tersebut, kalau ada anak laki-laki belum balik ikut menjadi makmum, posisi berdiri di mana? Depan imam wanita atau sejajar dengan makmum yang lainnya? Dilihat di sini, kalau dia sinnu tamyiz, jadi umur yang sudah bisa membedakan mana baik mana buruk, atau jenis kelamin, biasanya patokannya kata ulama fikih adalah 7 sampai 10 tahun. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10 tahun, beranjak daripada hadis Nabi SAW yang sahih. Suruh anak kalian, ya, muru auladakum bis salati fis sab'a, suruh anak kalian salat di umur 7 tahun itu, wadribuhum fil 10, dan pukullah mereka di umur 10 tahun kalau mereka tidak mau salat. Jadi Nabi SAW sebutin ada 7 dan ada 10. Maka ulama mengatakan ini namanya sinnu tamyiz, artinya anak-anak sudah bisa membedakan. Kalau ada anak-anak dengan umur seperti ini, sebagian ulama fikih mengatakan kalau dia sudah bisa bacaannya bagus, gitu kan, dia sudah tahu hukum-hukum sholat, maka dia boleh jadi imam, dan yang perempuan semua di belakang, walaupun dia belum balik. Tapi kalau dia tidak faham, bukan umur tamyiz ataupun sudah sampai umur ini tapi masih belum tahu apa-apa, maka dia tidak dihitung sholat karena belum balik, gitu kan. Di mana saja posisi dia berdiri itu tidak ada masalah, karena dia tidak dihitung dalam sholat itu sebenarnya. Dia tidak dihitung dalam sholat itu. Allahu a'lam. Bagaimana cara berceramah kepada orang tua yang masih merayakan tahlilan atau selamatan, sementara ilmu agama saya masih sedikit? Khawatirnya orang tua saya menganggap saya belajar otodidak atau malah disebut sesat. Mohon jawabannya. Sampaikan apa adanya yang kita tahu, gitu kan. Sampaikan dengan kalimat yang santun kepada orang tua kita. Apapun, kita kan punya satu tolok ukur gini loh. Sepakati dulu teman-teman sekalian.
guru dan kiai kita hanya satu, nggak ada lagi, Nabi Muhammad SAW. Semua yang kita ingin kerjakan berhubungan dengan agama ini, jangan kerjakan sampai Anda sudah menanyakan bagaimana kiai dan guru saya, utusan Allah tuh ajarin. Misal mau sholat, tanya bagaimana Nabi SAW sholat. Mau puasa, bagaimana Nabi SAW puasa. Mau haji, bagaimana Nabi SAW haji. Mau ziarah kubur, bagaimana ziarah kubur, dan seterusnya, gitu kan, dan seterusnya. Termasuk masalah takziah, menghadapi orang mati, semua tanyakan bagaimana ziarah kuburnya, bagaimana bertakziahnya Nabi SAW, kita ikutin, gitu kan. Supaya jangan kita karang-karang, karena kalau kita karang-karang, di Indonesia ini banyak yang mengarang-karang, akhirnya membuat ajaran Islam ini seperti berbeda-beda. Di sana beda, di sini beda, di sini beda, di sini beda, gitu kan. Padahal sebenarnya kita punya standarisasi hukum. Ini semua karena mereka tidak menanyakan bagaimana Nabi SAW melakukannya. Belum pernah ada riwayat teman-teman sekalian, kalau ada sahabat yang mati, Nabi SAW datang lalu mengajak sahabatnya tahlilan, ayo baca zikir yuk dulu rame-rame, kirim untuk orang mati itu. Mana pernah ada riwayatnya, saudaraku? Coba cari, pastikan. Tidak pernah ada riwayat masalah itu. Yang ada Nabi SAW datang ke rumah para sahabat, membawakan makanan, menyabarkan mereka, itu kan. Kemudian Nabi SAW pulang. Riwayat sahih menjelaskan Nabi SAW mendatangi rumah keluarganya Ja'far bin Abi Thalib. Lalu beliau berkata kepada penduduk Madinah, "Isna'u li ali Ja'far fa innam asabu ma lam yusibkum." Buatkan makanan, bawakan makanan ke sana rame-rame ke rumahnya Ja'far, keluarganya Ja'far, karena mereka sedang tertimpa apa yang tidak menimpa kalian, mereka sedang sedih. Maka sahabat semua rame-rame bawa makanan. Sunnah kita bawa makanan ke tempat orang yang sedang bersedih. Bukan dia lagi yang pasang terok, pasang ini, buat masakan. Orang sudah sedih, tambah lagi hidangkan makanan ke orang lain. Kita yang bawain, itu sunnah Nabi. Kenapa kita harus bentrok? Kenapa harus kita buat yang lain? Nabi SAW waktu datang ke rumah Ja'far bin Abi Thalib, disebutkan dalam riwayat Bukhari, beliau mendoakan keluarga sambil mengatakan, "A'zamallahu ajrakum." Semoga Allah lipat gandakan pahala kalian. Innalillahi ma'ata wa lillahi ma'akhad. Sungguhnya milik Allah yang dia kasih dan milik Allah yang dia beri. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan semua berputar sesuai dengan takdirnya. Lalu beliau menyabarkan, lalu beliau pulang dan beliau bertakziah selama 3 hari. Kita bukan sedang membahas tahlilan yang merupakan zikir, bukan masalah zikirnya. Jangan Anda faham, oh ini Ustaz Khalid tidak suka zikir. Bukan itunya, tapi meletakkannya pada apa yang Nabi SAW lakukan, supaya kita murnikan agama. Coba bapak-bapak dan teman-teman sekalian, kalau kita bebas melakukan apa yang kita inginkan dengan anggapan itu baik, saya melakukan, Anda melakukan, semua kita melakukan, kira-kira apa yang tertinggal dari agamanya Allah? Udah nggak ada, nanti akan ditinggalkan, tidak ada lagi kemurnian dalam agama ini. Sementara kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menukil dari saya seperti apa yang dia tangkap, seperti apa yang dijelaskan, seperti apa yang disampaikan. Artinya secara letter sampaikan dari saya, jangan ditambah, jangan dikurangin, gitu kan. Seperti itu, jadi kemurnian agama terjaga terus kan, seperti itu maksudnya. Jadi jangan kita tambah-tambahin, itu maksudnya. Jadi jangan difahamin sedang disorotin ibadahnya, bukan. Berzikir tahlil itu adalah ibadah. Afdal zikir la ilaha illallah, itu Nabi SAW bersabda kan, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Itu memang paling afdal, kita disuruh baca. Tapi pertanyaannya, kalau kita mau tarik ibadah ke ibadah yang lain, tanya Nabi SAW pernah nggak ziarah kubur ibadah, baca Quran di kuburan, baca Quran ibadah. Tapi membaca Quran di kuburan, tanya Nabi pernah baca Quran nggak di kuburan? Tanya, cari riwayatnya, ada nggak riwayat? Kalau kita dapatkan riwayatnya silahkan kerjakan, kalau tidak ada riwayatnya jangan dikerjakan. Karena kalau kita mengumumin nanti jadi masalah nih. Nabi SAW dalam riwayat datang ke kuburan, memberikan salam, mendoakan, pulang. Itu memang hadisnya, tidak lebih daripada itu. Maka lakukan seperti apa yang beliau lakukan. Kalau Anda memang betul-betul mau menjadi pengikut Nabi SAW, kan gitu. Apabila di suatu negara tidak menjalankan hukum syar'i, kemudian ada penjahat yang membunuh dan tidak diadili secara Islam, dosanya ditanggung oleh pemimpin kah? Tentu saja ya, pemimpin itu akan menanggung. Kalau ada pemimpin yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menanggungnya, pasti dia menanggung, gitu kan, karena dia punya kedudukan, dia manusia bisa menerapkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang itu sempat melakukan perbuatan kemudian dia bertaubat, ini sisi yang lainnya. Pelaku tadi kalau dia sempat bertaubat dan belum sempat dihukum dengan hukum Allah, tapi sempat bertaubat, maka dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau dia tidak sempat bertaubat, dia tetap akan kena hukum di hari kiamat nanti. Tetap akan ada hukum di hari kiamat nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang kawan saya menitipkan pertanyaan kepada saya, beberapa hari lagi dia akan safar ke 2 negara, Jepang dan Kanada.
Dia akan berangkat dari Tokyo hari Jumat tanggal 16 pukul 17 jam 5 sore waktu Tokyo, dan insya Allah akan tiba di Toronto hari Jumat juga sama tanggal 16 pukul 4 sore. Jadi tanggal keberangkatan sama dengan tanggal kedatangan. Waktu perjalanan Tokyo Toronto adalah 11 jam, jaraknya 10.350 km. Pertanyaannya, jika selepas take off dari Tokyo, kapankah dia harus melaksanakan sholat maghrib dan isya? Tentu awal dia take off, dia ikuti waktu setempat, karena tolok ukur sholat maghrib atau isya adalah waktu dia melihat terbenam matahari itu. Jadi karena matahari sudah mulai gelap, misalnya di Tokyo tadi dia berangkat jam 5 sore, ternyata jam 6 sore sudah masuk maghrib. Gelap kan kelihatan di jendela, bisa dilihat dari pesawat. Kalau sudah masuk waktunya maghrib, ya dia sholat maghrib, gitu kan. Berjalan waktu, ternyata mundur 11 jam tadi. Tiba di Toronto ini, di Kanada, mundur 11 jam. Dia melewatin waktu. Kalau dia lewat subuh, misal gelap nih, gelap sampai nanti akan kelihatan ada terbit matahari. Dan itu. Seperti itulah, misal pada tempat dia sholat subuh. Kalau tidak, misal dia berangkat jam 6 waktu Tokyo, kemudian masuk gelap matahari. Terus tiba-tiba karena dia mundur jamnya 11 jam, seperti dia kembali lagi ke asar atau pagi, gitu kan? Karena dia tiba jam 4 sore, berarti belum masuk waktu subuh. Ya sudah, subuhnya nanti dia ikut waktu Kanada, bukan dia sholat di jalan, karena dianggap dia belum sampai subuh, gitu kan? Karena dia tidak sampai di subuh, waktunya malah mundur ke belakang. Allah alam, itu yang saya tahu. Jadi katakan setiba dia di Toronto, bagaimana dia harus melaksanakan sholat subuh, zuhur dan asar. Tentu mengikuti waktu setempat pada saat tiba. Karena dia tiba waktu sore, misalnya jam 4, maka dia nanti sholatnya adalah zuhur sama asar. Masalah subuh nanti dia sholat pada saat waktu subuh datang. Karena subuh memang belum sampai pada saat itu. Apakah diperbolehkan sholli atau sholat dengan hanya duduk saja, meski ada selasar atau area dapur yang bisa dipakai untuk sholat berdiri? Jika diperbolehkan, apakah arah perjalanan pesawat yang tidak memungkinkan bagi dia untuk menghadap kiblat dapat dianggap sebagai bentuk keringanan? Tentu saja. Dia sholat semampunya. Dia sholat semampunya, dia sholat di atas kendaraannya, duduk dan menghadap ke tempat yang dia mampu. Nabi SAW pernah sholat di atas tunggangannya, untahnya, gitu kan. Sementara beliau mengarah ke Madinah dan kiblat ada di belakang, mengarah ke Mekah. Jadi saya sarankan tidak usah paksakan berdiri kalau di pesawat. Terlebih lagi kalau pada saat ada pesawat lagi goncang. Itu sudah disepakati kok oleh para ulama, boleh sholat duduk pada saat di kendaraan yang memang tidak memastikan berdiri, kecuali kalau bisa, gitu kan. Kalau saya temukan di Saudi Airlines, memang khusus pesawat Saudi Airlines, pesawat lain saya tidak temukan itu ya. Di bagian belakang memang dilowongkan tempat kurang lebih mungkin lebarnya 2 meter kali 2 kali 2 meter, memang dijadikan sebagai musola, gitu, tempat untuk sholat. Nah kalau ada, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, jangan dipaksakan. Bila biasa puasa Daud, kalau ketemu puasa Tasu'a dan puasa Ashura, bagaimana bila ingin melaksanakan puasa Daud tapi ingin juga melaksanakan puasa Tasu'a dan Ashura? Nggak bisa ketemu ini kecuali bertepatan waktunya. Jadi puasa Daud menggugurkan puasa-puasa yang lain, emang sudah gugur, karena syaratnya Nabi SAW mengatakan puasa yang paling afdal puasa Daud, dia berpuasa sehari dan berbuka puasa sehari, itu syaratnya. Jadi kena atau tidak kena, kalau bertepatan misal Senin seseorang puasa Daud, pas Senin dia boleh gabung niatnya, sunnah dengan sunnah, puasa Senin sama puasa Daud. Selasa dia tidak puasa, Rabu dia puasa, hari Kamis dia nggak puasa lagi. Walaupun dia ingin mengejar fadilah hari Kamis, sudah nggak bisa lagi, karena memang syaratnya harus puasa sehari, berbuka puasa sehari. Atau sekalian dia tidak usah puasa Daud, dia cari puasa-puasa yang lainnya. Karena memang puasa Daud syaratnya begitu, sehari puasa dan sehari tidak berbuka puasa. Bolehkah menghitung zikir dengan tasbih, biji-bijian? Jadi sebelumnya saya ingatkan dulu Bapak Ibu sekalian, tentu hari Kamis dan Jumat nanti jangan kehilangan ya kesempatan puasa Tasu'a dan Ashura, puasa tanggal 9 dan tanggal 10, gitu kan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengerjakan, dan hari Kamis boleh diniatkan puasa Kamis dan puasa Tasu'a, sementara hari Jumatnya dengan puasa Ashura, ya, puasa pada hari 10 Muharram. Dan ini hadisnya jelas, Nabi SAW menyuruh untuk berpuasa pada hari Tasu'a, ya.
pada hari Asyura, dan beliau menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim waktu ditanya tentang fadilahnya, beliau mengatakan bisa mengampuni dosa setahun yang lalu. Ya, jadi dengan 2 hari puasa, kalau tanggal 9-nya hadis Tirmidzi dengan sanad hasan, kata Nabi SAW, kalau saya masih hidup tahun depan saya ikutkan 10 dengan 9 supaya tidak sama dengan orang Yahudi, karena Yahudi pun berpuasa di hari Asyura. 2 hari puasa bisa mengampuni dosa 365 hari ke belakang. Maka jangan sia-siakan, ini nanti masuknya hari Kamis lusa dengan hari Jumatnya. Kalau tadi pertanyaan apa, bagaimana bertasbih dengan menggunakan biji-bijian? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dipersesikan oleh ulama tentang kesahihannya. Umumnya ulama melemahkannya. Tentang Nabi SAW waktu ke masjid lalu bertemu dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha berzikir sambil memegang batu, lalu menghitungnya gitu kan. Lalu Nabi SAW pulang, ternyata Ummu Salamah masih melakukan hal yang sama, sambil berzikir sambil hitung dengan batu. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Ummu Salamah, apa kau dari tadi masih mengerjakan hal yang sama? Kata Ummu Salamah, iya. Kata Nabi SAW, saya sudah kerjakan zikir yang melampaui pahala banyak, lebih banyak. Dengan cara saya membaca, setiap mengatakan subhanallah, saya membaca adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimat. Adada khalqi, sejumlah makhluknya. Jadi setiap baca subhanallah, saya baca sejumlah makhluknya. Wa ridha nafsihi, dan keridhaan dirinya. Wa zinata arsyi, dan perhiasan sehingga wa midada kalimat, dan luasnya kalimatnya. Tapi hadis ini didoaifkan oleh para ulama, ya, dilemahkan oleh para ulama, sehingga umumnya ulama tidak menggunakannya, tidak memakainya. Ada juga sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwasanya hadis ini lemah tapi tidak bentrok dengan hadis-hadis yang sahih, maka ada yang memakainya, gitu kan? Ada yang memakainya. Tentu kita ambil kesimpulan, afdal tidak menggunakan tasbih, afdalnya lebih baik dia menggunakan tangannya, sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, kata Nabi SAW, tangan yang digunakan untuk bertasbih, berzikir akan menjadi saksi pada hari kiamat. Kemudian ada pertanyaan terakhir di sini, masalah melihat acara di stasiun. Ustaz, saya mau tabayun dengan antum. Melihat acara di stasiun TVRI tiap Kamis pagi, Anda lihat antum bermajelis dengan para pelaku bid'ah. Apa alasan antum untuk hadir di majelis itu? Tolong jelaskan biar tidak terjadi fitnah. Sebenarnya pertanyaan seperti ini bukan di tempat umum. Ini malah menyebab fitnah nanti. Orang jadi tidak jelas. Jadi antum kalau bertanya di belakang, bukan dengan cara tempat umum. Pastikan. Tapi saya jelaskan, gitu kan? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah diutus oleh Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang sahih untuk mendatangi kaum Khawarij. Kaum Khawarij yang memang menentang kepemimpinan Ali pada saat itu. Dan akhirnya Abu Abbas datang kemudian mendakwahi mereka karena disuruh oleh Ali bin Abi Thalib. Dan juga pernah beberapa tabi'in pada saat mereka diundang untuk mendatangi majlis untuk menjelaskan sesuatu yang benar dari hukum-hukum Allah, mereka datang, gitu kan? Beberapa ulama kita sekarang kalau diundang di stasiun TV atau di tempat-tempat ya, yang memang mereka dibutuhkan untuk menjelaskan ilmunya, karena kalau tidak hadir malah orang-orang yang tidak benar yang menyampaikan, maka mereka hadir, tapi mereka tidak ikut-ikutan dengan perbuatan yang salah. Dan ingat teman-teman sekalian, nasihat saya pribadi untuk diri saya dan juga untuk sekalian jemaah sekalian, kalau ada satu orang muslim berbuat salah, satu salah misalnya atau dua salah, ada kesalahan dia, sorotin kesalahannya, bukan seluruh perilakunya, gitu kan? Misal ada orang muslim, dia ada kekeliruan dengan satu kesalahan, itu kesalahannya yang kita perbaikin. Jangan, oh ini buruk nih, sudah penghuni neraka gara-gara pernah dusta sekali misalnya. Baik, dusta lagi salah, dia bohong, sorotin tuh kebohongannya, nasihatin, luruskan, gitu kan? Jadi dia jadi baik nanti. Tapi kan ada yang lainnya, mungkin dia bakti sama orang tuanya. Dan begini saudara, Muslim itu, Islam sendiri sudah punya nilai sendiri, nilai plus. Dia Muslim itu sudah cukup. Sebenarnya sudah nilai bobot yang berat sekali gitu. Itu saja kalau dengan kata Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam, itu sudah cukup bobot yang luar biasa. Kalau ada kesalahan dia, bukan kita membenarkan orang yang berbuat salah ya, bukan. Tapi kita harus bijaksana. Kalau setiap orang muslim berbuat salah, langsung kita singkirkan, tidak bergaul sama dia, tidak menasehatinya. Bayangkan kalau antum seperti itu eksklusifnya. Hah? Berapa banyak umat yang antum tinggalkan nih? Bukan enggak? Kita akan tinggalkan semua orang. Teman-teman antum di sebelah apartemen di atas karena azan dekat masjid. Wah, ini ahli nar, enggak usah diajak ngomong. Berat kalau begitu. Datangin saudaraku, nasihatin dia, gitu kan? Luruskan dia. Teman-teman ini yang pada mengundang saya mengatakan kepada saya sendiri, Ustaz jazakallah khair, kami mendengarkan ceramah antum di YouTube.
Bahkan ya, teman yang mengundang saya ini mengatakan kepada saya, tiap malam saya dengar ceramah antum dan banyak ceramah saya disampaikan dalam pengajian-pengajiannya. Ada upaya orang untuk memperbaiki dirinya, lalu kita tinggalkan. Subhanallah, harus punya fikih ibadah namanya. Fikih dakwah. Seseorang harus paham bagaimana berdakwah, saudaraku. Saya bukan hadir dalam acara yang salah, tapi saya sedang hadir pada saat saya diminta menyampaikan sebuah tema yang harus saya sampaikan karena saya tahu saya ahlinya di situ. Itu poin yang saya lakukan, dan saya menasihati apa yang saya bisa nasihati. Itu yang saya lakukan. Saya pribadi begitu cara berdakwanya ya. Saya tidak bisa seperti beberapa ikhwah yang berdakwah dengan kaku sekali sehingga semua muslim dianggap musuhnya. Sedikit tidak sepaham sudah selesai, dijauhi, ditahdzir, dimacam-macam, disebut keburukannya. Subhanallah. Ya, ini kalau kita hidup begitu bagaimana? Sahabat saja banyak yang salah. Sahabat banyak yang salah, diluruskan oleh sahabat yang lain, diluruskan oleh Nabi SAW, gitu kan? Bukankah pernah dalam riwayat Bukhari disebutkan ada satu orang Badui datang, begitu masuk masjid, sahabat Nabi nih, orang Badui datang, dia tahu Nabi SAW, dia tahu para sahabat, langsung teriak depan sahabat Nabi yang lain, hai Muhammad, berikan saya apa yang Allah berikan kepada kamu. Enggak bilang Rasulullah, enggak bilang Muhammad, enggak bilang Nabi, dengan tidak sopan, minta baru kasar. Bayangin, semua sahabat wajahnya memerah, ini udah mau dikeroyokin nih orang, ini udah kurang ajar nih. Nabi SAW dengan tenang mengatakan, diberikanlah ini, ambillah, dikasih apa yang dia minta. Lalu kata Nabi, cukupkah? Sudah cukup apa yang saya kasih? Apa orang itu bilang? Belum cukup hai Muhammad. Lihat kurang ajarnya, udah dikasih masih gitu kan. Nabi kasih lagi, sudah cukupkah? Belum cukup, masih mau lebih. Kata Nabi SAW, baiklah, saya mengundangmu ke rumahku. Datang ke rumah, ternyata orang ini memang ternyata dia bawaannya, karakternya kasar. Dari padang pasir biasa teriak-teriak, tidak santun, tidak punya tata krama. Memang bawaannya, dia nggak nganggap dirinya buat salah tuh. Sampai rumah Nabi SAW, Nabi kasih, ini yang saya punya. Cukupkah? Cukup hai Muhammad, terima kasih. Memang terima kasih pun dengan kasar, gitu kan? Memang begitu bawaannya. Kata Nabi SAW, wahai saudaraku, tadi waktu kau masuk ke dalam masjid, kau telah membuat sahabat-sahabatku marah dengan kata-katamu. Mereka tidak terbiasa dengan kata-kata seperti yang kau ucapkan, dan agama tidak menyuruh kita berkata kasar seperti itu. Maka sekarang bagaimana menurutmu yang sudah saya berikan? Cukup, baik, ucapkanlah, saya akan ajak kamu keluar di hadapan mereka. Ucapkanlah apa yang kau ucapkan tanpa kau tambah-tambah. Memang kau sudah berterima kasih kepada saya, dan yang paling baik kau ucapkan jazakallah khair. Baiklah Muhammad, dia bilang begitu. Orang Badui tidak biasa memanggil Rasulullah, panggil nama, gitu kan. Pagang masjid langsung kata Nabi SAW, wahai saudara-saudaraku, saudara kalian ini tadi telah mengucapkan kata-kata yang mungkin menyakitkan hati kalian, tapi kami telah memberikan kepadanya apa yang kami miliki. Maksudnya Nabi SAW menggunakan kata santun, kami telah memberikan, dan dia sudah merasa puas. Bukankah begitu hai saudaraku? Lalu kemudian dia mengatakan, iya benar, dan aku mengatakan jazakallah khair hai Muhammad. Maka semua sahabat jadi redah pada saat itu, gitu kan. Coba bayangkan kalau Nabi SAW mendorong orang ini, suruh keroyokin, pukulin aja. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kau keras hati hai Muhammad, kasar kata-katamu, nolak semua orang yang salah dengan tidak meluruskan, semua orang lari dari sisimu. Gak ada orang yang mau datang. Gak bisa akhi. Orang salah di satu kesalahannya, salahnya itu yang diperbaikin, satu itu, jangan dilupain. Orang sholat, banyak orang menyorotin kelompok, banyak orang individu. Kalau saya subhanallah, saya sorotin kesalahan dia apa? Bukankah teman-teman kita yang berbuat satu perbuatan bid'ah misalnya, dia juga berbuat perbuatan sunnah? Bukankah dia sholat? Bukankah dia puasa Ramadan? Bukankah dia haji? Baik, ada salahnya karena dia melakukan perbuatan yang Nabi tidak contoh di satu substansial. Sorotin tuh, perbaikin itu. Unsur akhaka zaliman aw mazluma, pandu dia supaya dia keluar. Kan gitu. Pasti ketemu interaksi. Bagaimana tidak interaksi? Ya mungkin tidak, kan gitu. Jadi kita harus bijaksana, namanya fikih dakwah di sini. Bukan kita menghalalkan, bukan. Saya bukan kumpul tiap hari sama-sama berbuat kesalahan, tidak pernah. Saya hanya datang karena diundang menjelaskan sebuah hukum, titik, tidak lebih daripada itu. Dan saya merasa saya ahlinya, saya harus menyampaikan. Kalau tidak, orang lain akan diundang dan menyampaikan hukum yang salah. Mana yang lebih besar mudaratnya? Harus bijaksana. Dan saya mengajak teman-teman untuk ilmu, jangan kaku, nggak boleh kaku ini.
kaku sekali, harus begini, dan ketakutan seperti orang yang sudah berbuat salah, seperti kita masuk ke neraka. Subhanallah. Saya tahu dan saya faham agama. Saya bukan orang yang baru belajar agama, dan saya lakukan sesuatu dengan bijaksana, dan saya tahu saya ada hisab hari kiamat. Apakah Anda peduli dan saya tidak peduli? Subhanallah, gitu kan? Harus hati-hati nih, gitu kan? Harus hati-hati. Apalagi kalau mau mengklarifikasi seperti ini, semestinya bukan di depan umum, saudara. Aku datang di belakang, tanyain saya. Ya, tapi kalau ini ditanya di depan umum, saya jelaskan akhirnya. Mestinya tanya di belakang, tanyain kenapa begini Ustaz, apa ada alasan. Saya akan jelaskan. Tapi karena dibutuhkan, ya sudah, saya jelaskan secara umum. Mestinya tidak boleh, gitu kan? Adab dalam menuntut ilmu adalah tidak boleh memojokkan seseorang yang memang dia butuh jawaban, tapi bukan berarti ditanya di depan umum. Karena ini bukan masalah umum. Tapi karena butuh jawaban, saya sudah jelaskan, dan itulah cara saya berdakwah. Anda punya cara sendiri, silahkan. Dan saya sama sekali tidak suka kalau dalam majelis ilmu saya itu kita jadi kaku. Orang salah satu, semuanya salah hidupnya. Pokoknya ini sudah tidak boleh ditemani. Subhanallah. Diboikot, nggak boleh teman, nggak boleh salam. Subhanallah. Muslim akhi, Muslim itu. Kata Nabi SAW, al-muslim akhu muslim, Muslim saudaranya Muslim yang lain. La yakhdhuluhu, tidak boleh dia menghinanya. Wala yahkiruhu, tidak boleh dia menghinanya, tidak boleh menjatuhkannya, tidak boleh menyalah-nyalahkannya. Bihasbi beri'in min syar'an yahkira akhahu muslim. Cukuplah satu hal yang buruk bagi seseorang, berat hukuman hari kiamat kalau dia menghina saudaranya Muslim yang lain. Kata ulama hadis, menghina di sini adalah membiarkan dalam kesalahan, menghardik-hardik dia, membuat orang lain menjauh dari dia, tidak berinteraksi, tidak menikah, dengan tidak memperbaiki kesalahannya. Lain kalau orang itu sudah diingatkan tidak mau terima, itu lain. Orang jahat nih, mau mencuri, kita nasihatin jangan, nggak boleh akhi gini. Enggak, saya tetap mau, laporin itu, bahaya. Tapi kalau orang baik-baik dan mau menerima masukan, berikan masukan. Kenapa tidak? Saya pernah bahasakan sebagai penutup contoh. Banyak di antara teman-teman kita, dia tahu maulid misalnya tidak boleh, Nabi tidak pernah contohkan. Baiklah, datang tetangganya undang. Ada pernah jemaah saya, dia bilang saya tutup pintu Ustaz, supaya saya tidak ditahu kalau ada. Kesaja tidak ada. Karena kalau saya terima nanti saya harus datang. Subhanallah. Saya bilang kenapa Bapak Ibu lakukan itu? Kalau saran saya, Bapak Ibu hadir pengingat saya, saran saya sambut dia. Begitu dia berikan salam depan pintu pagar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sambut. Karena kata Nabi SAW, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifa. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan akhir, dia harus hormati tamunya. Orang datang bertamu, sambut dulu, senyum dengan muslim, panggil masuk ke dalam rumah. Dan adab kalau orang bertamu ke rumah kita, jangan tanya kenapa dia datang, nggak boleh ditanya. Hidangkan makan, hidangkan minum. Gak ada orang itu hidangkan makan minum terus marah-marah sembarangan, gak ada. Hidangkan makan minum, kemudian tanya kabarnya, tinggal di mana, anaknya, kenalan. Kalau dia sampaikan ada hajat saya, baik, ini sudah makan, sudah minum, ini maaf ya, ada undangan saya maulid nih, silakan datang. Oh iya, terima kasih undangannya, jazakallah khair, jazakillah khair. Tapi saya mau sampaikan sebentar ya, saya pernah hadir pengajian, kalau Nabi SAW tidak pernah merayakan hari lahirnya. Dan saya tahu ceritanya seperti ini, sampaikan apa yang kita tahu. Maulid ada mulai dari tahun 230 Hijriah, Nabi SAW meninggal tahun 11 Hijriah. Jadi saya khawatir kalau saya kerjakan saya keliru. Mungkin saya belum bisa hadir. Tapi nanti kalau ada acara yang lain, pengajian, atau ada bantuan yang dibutuhkan untuk kegiatan sosial, saya siap insya Allah. Bisa saja dia belum faham, dan banyak terjadi jemaah saya lakukan itu. Ternyata akhirnya mereka jadi faham gara-gara tidak faham. Sebelum tidak faham, lalu dijelasin seperti itu, oh ternyata nggak ada contohnya ya. Lalu dijelaskan lebih jauh, akhirnya lebih faham. Nggak jadi itu buat acaranya. Banyak terjadi seperti itu. Hikmah, harus faham bagaimana berdakwah teman-teman. Jangan seperti kaku, batu yang jatuh, pohon yang jatuh di laut. Pap, selesai. Nggak mau tahu, gitu kan? Semua orang salah. Subhanallah, ya. Jadi harus hati-hati dalam masalah seperti ini. Saya sarankan agar kita merangkul saudara-saudara kita muslim. Ingat, rangkulan akan mendatangkan rangkulan, tepukan akan mendatangkan tepukan, sama. Basyiru wala tunaffiru, sampaikan berita gembira, rangkul mereka, dan jangan buat orang lari. Nabi SAW bilang itu, sampaikan berita-berita gembira. Orang tidak mau sholat, sampaikan orang kalau sholat itu fadilahnya begini, janji-janji semua Allah disampaikan. Kalau dia menolak, baru ancamannya. Orang kalau tidak sholat begini loh, orang itu setelah dikasihkan berita gembira dulu, gitu kan? Rangkul mereka. Allahu a'lam. Ini yang saya tahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, pada saat dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.